وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Kemarin kalau berkumpul semua orang-orang yang mendapatkan warisan dari perempuan, maka yang dapat hanya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, suami, dan saudara perempuan sekandung. Dan masalah ini adalah tidak terjadi kecuali yang meninggal adalah dari laki-laki. Sekarang sampai pada kalimat wa mas'alatuhunna min arba'atin wa ishrina. Itu benar ya? Betul ya? Wa mas'alatuhunna illa rajulan wa huwa zawjuh. Kan kemarin wala yakunul mayyitu fi hadhihi surati ay surati ijtima'i jami'il inati illa rajulan. Dan tidaklah mayit pada bentuk berkumpulnya semua perempuan ini kecuali laki-laki. Wa huwa zawju, yaitu suami. Wa mas'alatuhunna, dan masalah mereka itu masalah dari al-bintu, bintul ibni, al-ummu, al-zawjatu, al-ukhtu syaqiqatu min arba'atin wa ishrina. Adanya masalahnya di bilangan 24. Li'anna fiha sudusan wa thumunan. Dikarenakan padanya itu ada yang 1/6, ada yang 1/8. Nanti ada yang setengah, ada yang 1/6, ada yang 1/8. Jadi masing-masing bagian perempuan tersebut yang mendapatkan warisan, nanti ada yang dapatnya 1/6, ada yang 1/8, pun nanti ada yang dapat setengah. Fa makhrajus sudusi sittatun, maka tempat keluarnya as-sudus 1/6 adalah 6. Wa makhrajut thumuni thamaniyatun, tempat keluarnya daripada 1/8 adalah 8. Jadi 1/6, tempat keluarnya 6. Kemudian
1/8, tempat keluar adalah 8. Wahuma mutawafiqani bin nisfi, dan keduanya itu sesuai dengan anisfu setengah. Fatudrabu nisfu ahadihima fi kamilil akhari, maka dikalikan setengah dari salah satu keduanya dalam menyempurnakan yang lainnya. Fayahsulu arba'atun wa ishruna, maka hasillah bilangan 24. Ini disamakan bilangan bawahnya itu. Jadi nanti perempuan lil binti an-nisfu, anak perempuan setengah. Wali bintil ibni as-sudusu, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6. Walil ummi as-sudusu, ibu 1/6. Waliz zaujati al-tumunu, istri 1/8, setengah bawahnya kan 2 itu. Kemudian 1/6 bawahnya, pernya 6. Kemudian ibu 1/6 bawahnya, per 6. Kemudian istri bawahnya per 8 tuh. Nah, bawahnya ada bilangan 2, ada bilangan 6, ada bilangan 8. Yang cocok buat menyamakan seluruh bilangan itu untuk dikalikan nanti adalah bilangan 24. Itu demikian. Jadi setengah, 1/6, 1/8. Cocokin disamain nih. Ini yang bilangan sama untuk pembagiannya ini berapa ini? Lah hasilnya 20, 24. 24 bisa dibagi 2, 24 bisa dibagi 6, 24 bisa dibagi 8. Itu demikian. Kan ada penyebut, ada pembilang ya. Ini mesti baik lagi nih, SD lagi tuh. Ada nggak ngerangin gitu. Pokoknya gitu aja ya. Jadi anak perempuan setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, ibu 1/6, kemudian istri 1/8. Karena ada anak tuh. Istri kalau nggak ada anak 1/4, tapi karena ada anak perempuan atau laki maka dapatnya 1/8 tuh. Nah ini disamain penyebutnya ini. Kan penyebutnya ada bilangan 2, ada bilangan 6, ada bilangan 8. Nah disamain gimana ini biar hasilnya bisa nanti pada pembagiannya semua rata, semua sama. Maka 2, 6, 8 bisa semua masuk ke dalam bilangan 24. 24 bagi 2 bisa, 24 bagi 6 bisa, 24 bagi 8 juga bisa. Jangan ngerti, diam aja dulu. Walil ukhtil baqi, dan saudara perempuan sekandung sisanya setengah, nanti dia bagiannya tuh. Nanti kalau lebih dari 2/3. Nah itu kalau seandainya berkumpul tuh, berkumpul ada anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian ada ibu, kemudian ada istri, kemudian adalah saudara perempuan yang sekandung. Nah itu bilangan penyebutnya adalah samanya itu adalah pada bilangan 24. Wa ini ijtama'a ma yumkinu ijtima'uhu minan naw'aini ad-dzukuri wal inathi. Kalau berkumpul orang yang mungkin berkumpulnya dari 2 macam, ad-dzukuri wal inathi, jadi ada laki perempuan. Kalau tadi perempuan semua, kalau perempuan semua maka yang dapat hanya tadi yang disebutin. Pertama adalah anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki, yang ketiga ibu, yang keempat istri, yang kelima saudara perempuan sekandung. Itu tadi berkumpul semua itu pada bilangan penyebutnya 24. Karena disamain tuh, disamain anak perempuan setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, kemudian ibu 1/6, istri kemudian 1/8. Nah disamain penyebutnya untuk mendapatkan, menyocokkan, menyamakan semua ini bagaimana bilangannya yang sama, yang pas, yang cocok. Maka masuk bilangannya adalah 24. 24 bisa dibagi 2, 24 bisa dibagi 6, 24 bisa dibagi 8. Sekarang gimana kalau seandainya berkumpul ahli warisnya, orang-orang yang mendapat warisannya ada laki ada perempuan. Waritha minhum khamsatun, maka mendapatkan warisan dari mereka ada 5. Yang pertama al-abawani, al-abu wal ummu. Kalau dibilang al-abawani berarti al-abu wal ummu, bapak dan ibu.
Jadi kalau ada ahli warisnya perempuan, ada ahli warisnya laki-laki, yang pasti dapat pertama ayah dan ibu. Wal ibnu, yang kedua anak laki-laki. Wal bintu, yang ketiga anak perempuan. Wal zauju, kemudian suami. Famas'alatuhum minithnai asyara, maka masalah mereka ada pada bilangan 12, penyebutnya 12. Nanti disamain penyebutnya 12. Kok bagaimana rinciannya? Kok penyebutnya 12? Lil abawaini as-sulusani, ayah dan ibu masing-masing 1/6. Ayah bagian 1/6, ibu bagian juga 1/6. Waliz zauji ar-rubu'u, kemudian suami 1/4. Wal baqi bainal ibni wal binti atlathat wala thuluthal khamsati, kemudian sisanya buat anak laki-laki, anak perempuan. Ini yang bilang sisanya ini asobah. Jadi sisanya itu untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuannya. Laki-laki bagiannya 2 kali perempuan. Nah, pada tadi penyebut untuk ayah dan ibu 1/6, 6. Kemudian untuk suami 4. Maka 4 dan 6 ini adanya disamakan penyebutnya pada bilangan 12. Karena 12 bisa dibagi 6, 12 bisa dibagi 4, tuh demikian tuh. Fayudrabu adadu ru'usil ibni wal binti wahiyya thalathatun fi aslil mas'alati bisittatin wa thalathina. Maka dikalikan bilangan asal daripada anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu 3. Kan tadi 3/3, penyebutnya 3. Fi aslil mas'alati, pada asal masalah. Asal masalahnya tadi 12. 12 kali 3, maka hasilnya bisittatin wa thalathina, hasilnya adalah 36. Itu untuk bagian daripada anak laki-laki plus anak perempuan. Jadi untuk ayah, ibu 1/6, kemudian suami bagiannya 1/4, sisanya itu untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki bagiannya 2 kali daripada bagian perempuan. Wa minha tasihhu, dan diantaranya sah, artinya boleh. Faman lahu nasibun al asli, maka orang yang memiliki bagian dari asalnya, akhadahu madruban fi thalathatin, maka dia ambil dikalikan pada yang 3. Li'annaha juz'us sahmi, dikarenakan itu bagian daripada juz'us sahmi, bagian dari nasibnya atau bagiannya. Walau abdala zauju bizzaujati, walau abdala zauja bizzaujati, kalau seandainya ada orang yang mengganti suami dengan istri. Kan tadi suami, ada suami itu, suami bagian tadi 1/4. Nah sekarang gimana kalau yang ada istri diganti? Sharatil mas'alatu arba'atan wa ishrina, asal masalahnya 24, penyebutnya jadi 24. Kalau tadi ada suami, penyebutnya adalah 12. Sekarang kalau ada istri, maka penyebutnya 24. Fahasolal kasru fi nasibil ibni wal binti, maka hasillah al-kasru, adanya pecahan pada bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Fatudrabu thalathatun fi aslil mas'alati, maka dikalikan 3 pada asal masalah. Ya bulughul hasilu itsnaini wa sab'ina, maka hasilnya menjadi 72. 24 dikali 3. Kalau ada suami, bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan adalah tadi bagiannya adalah 36. 36 diambil dari kalimat dari hasil perkalian 3 dikalikan 12. Kok ini ada 24? Dari mana tuh 24 tuh? Karena bagian istri kalau ada anak 1/8. Jadi istri kalau ada anak bagian adalah 1/8. Tadi ayah, ibu 1/6. Kemudian istri 1/8. 6 sama 8. Nah ini masalahnya, penyebutnya kalau disamakan di mana bilangannya? Dari 24. 24 bisa dibagi 6, 24 bisa dibagi 8. Itu demikian.
Wa man la yasqutu minal warathati bihalin ay bi syakhsin khamsatun. Dan orang yang nggak pernah gugur daripada orang-orang yang mendapatkan warisan bihalin ay bi syakhsin, dengan sebab adanya seorang orang lain, khamsatun ada 5. Az-zawjani, yaitu pertama az-zawjani az-zawju waz-zawjatu, suami istri, nggak pernah terhalang oleh siapapun, pasti dapat. Jadi az-zawja az-zawju waz-zawjatu, dia nggak pernah terhalang dengan orang lain, pasti dapat warisan. Suami istri pasti dapat warisan. Ini adalah bagian pertama daripada al-warathah yang nggak pernah gugur, artinya nggak pernah terhalang dengan orang lain, pasti dapat warisan. Wa illam yahsul bainahu qad'un, sekalipun tidak hasil di antara keduanya persetubuhan, belum bersetubuh, dapat. Wala khalwatun, juga belum khalwat, belum berdua-duaan. Khalwat dalam fikih haram, berdua-duaan lagi perempuan yang bukan mahram. Kalau dalam tasawuf diperbolehkan khalwat, ibadah menyendiri untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun tidak hasil di antara keduanya persetubuhan dan juga khalwat, belum berdua-duaan, belum bersetubuh, sekalipun demikian, wa yatawarathani fi iddatit talaqir raj'iyyi bittifaqil a'immatil arba'ati, dan keduanya saling memberikan warisan pada iddah tolak raj'i. Ada tolak raj'i, ada tolak yang bisa balik, ada tolak bain, ada bain sughra, ada bain kubra. Tarsitan ini raj'i, tolak yang masih bisa balik lagi. Talak 1, talak 2 disebut dengan talak raj'i. Suami bilang kepada istrinya, saya cerai engkau, kan langsung jatuh talak, kemudian berlaku masa iddah. Masa iddahnya, kalau istrinya dia haid, maka adalah 3 kali suci. Kalau istrinya tidak haid, anak kecil atau perempuan yang menopause, maka iddahnya 3 bulan. Nah ini di masa iddah, si suami bilang saya kembali kepada engkau, maka balik langsung. Inilah yang disebut dengan iddah talak raj'i itu. Talaknya talak yang masih bisa balik lagi. Kalau sudah habis masa iddahnya, maka disebut dengan talak raj'i, maka berlakulah hukum bain sughra. Masa iddah udah habis, si suami bilang kepada istrinya, saya cerai engkau. Sampai masa iddah 3 kali suci, haid suci, haid suci, haid suci, masa iddahnya habis. Suami ini belum bilang saya kembali kepada engkau, maka bain, jatuhlah talak yang disebut dengan bain sughra. Jatuhlah talak yang disebut dengan bain sughra. Si suami tidak boleh berhubungan badan dan bukan lagi hubungan suami istri, kecuali harus dengan akad nikah yang baru. Itu disebut dengan talak bain sughra. Talak bain sughra. Nanti ada lagi disebut dengan talak bain kubra. Talak 3. Suami bilang kepada bininya, kepada istrinya, saya cerai engkau dengan talak 3, maka itulah talak yang disebut dengan bain kubra. Bukan lagi hubungannya suami istri. Si mantan suami atau mantan istri kalau pengen balikan, si mantan istrinya harus melewati masa iddah, kemudian harus wajib nikah dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki lain menceraikannya kembali, kemudian masa iddahnya habis, baru boleh kawin kembali kepada mantan suami yang pertama tadi. Jadi ada talak bain sughra, ada talak bain kubra. Nah ini suami istri bisa mewariskan, bisa saling memberikan warisan fi iddatit talaqir raj'i, pada iddah talak raj'i, masih masa iddahnya itu. Tadi kalau perempuan yang haid suci, haid suci, haid suci, 3 kali suci. Kalau perempuan yang tidak haid, anak kecil atau perempuan yang menopause, adalah 3 bulan. Jadi pada masa iddah talak raj'i, kemudian misalnya suaminya meninggal, suaminya cerai bininya, kemudian di masa iddah talak raj'i suaminya meninggal dunia, belum habis masa iddahnya, baru 2 kali suci, maka si istri dipastikan mendapatkan warisan dari harta suaminya. Yang penting masih di masa iddah talak raj'i.
bittifaqil a'immatil arba'ati, dengan kesepakatan daripada al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi semua sepakat ulama demikian. Kalau ada suami atau ada istri yang meninggal dunia di masa iddah talaq raj'i, maka si suami mendapatkan warisan dari harta istrinya, atau sebaliknya si istri mendapatkan warisan dari harta suaminya. Yang penting masih masa iddah talaq raj'i. Wallahu a'lam bishawab.